Aku mau kenalan dulu. Namaku Agwila Rizky Purnama. Kalau di PPA dulu sering dipanggil Rizky, tapi kalau nama panggung di luar di sekolah di manapun itu lebih suka dipanggil Wila karena diambil dari nama depannya. Sebenarnya saya berdiri di sekarang ini adalah bayar utang karena 2 tahun lalu saya di DM sama Mbak Wiji, di WA sama Mbak Wiji, di WA sama Bu Yani mau minta video kayak itu tadi. Cuman saya malu, nggak bisa, bukan passionnya karena saya orang lapangan jadi bingung mau ngomong dari mana. Jadi hari ini saya mantapkan diri bahwa ini adalah suatu balas budi untuk BPA. Jadi aku mau minta teman-teman semua buat tepuk tangan paling keras buat para mentor dan para pembina. Karena saya bisa sampai pada titik ini adalah karena mentor-mentor semua, Bu Yani, Pak Agung, Mas Oni, Pak Suryono yang ini nggak tahu tadi di mana itu. Jadi teman-teman akan merasakan suatu saat efeknya seperti apa. Karena efek itu belum tentu sekarang, bisa jadi besok atau besok pagi atau 5 tahun kemudian. Oke, nama tadi sudah. Saya kerja sebagai guru di salah satu SMA di Klaten. Jadi teman-teman semua mungkin yang SMA saya apa guru-gurunya nanti. Saya kerja sebagai guru, khususnya guru olahraga. Jadi lebih spesifik. Terus saya kerja sudah 5 tahun dari tahun 2020. Waktu itu merasakan jadi guru honorer, tapi puji Tuhan langsung masuk APBD. Tahun 2021 ada P3K. P3K puji Tuhan juga lolos. Akhirnya bertahan, puji Tuhan masih bertahan sampai sekarang. Terus alamat sekarang tinggal di Prambanan rumah sendiri karena sudah menikah, jadi hidup mandiri. Apalagi ya? Apalagi biar nanti aja. Oke, aku kemarin di apa ya? Di telepon di WA sama Bu Yani suruh kesaksian. Ini ceritain apa ya? Saya bingung. Saya terus stand up dan saya juga bisa stand up. Terus ditelepon sama Bu Yani, ceritain aja kesuksesan. Waduh, kesuksesan. Kalau kesuksesan saya, apakah saya sudah sukses? Apakah saya sudah di titik orang, oh Mas Rizky, Mas Bila, Pak Bila ini sudah sukses? Oke, jadi saya bingung. Makanya saya cari dan saya mau tanya ke teman-teman semua. Sebenarnya arti kesuksesan itu menurut teman-teman apa? Satu kata aja boleh. Kaya. Nah, saya belum kaya. Apalagi? Satu. Mbaknya yang baju belang-belang. Kira-kira kesuksesan itu menurut Mbak apa? Bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Oke. Yang pakai kacamata baju biru muda. Apa? Satu kata aja. Makan. Oke. Boleh ya, karena nggak tahu kesuksesan itu apa. Aku cari menurut para ahli. Menurut Viktor Frank mendefinisikan kesuksesan sebagai pencapaian makna atau tujuan hidup serta kemampuan untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Yang kedua, dari Robert Kiyosaki mendefinisikan kesuksesan sebagai kemampuan untuk mencapai kebebasan finansial dan meningkatkan kualitas hidup. Tak simpulkan bahwa kesuksesan memiliki makna yang beragam dan dapat didefinisikan secara pribadi oleh masing-masing individu. Waduh, ini mungkin masih ada yang kelas 10, masih ada yang kelas 11, masih ada yang kelas sudah ada yang kelas 12. Kira-kira anak SMA itu targetnya apa? Karena tak lihat dari sini kesuksesan itu berarti adalah tujuan. Kalau tujuan itu tercapai berarti teman-teman sukses. Jadi yang kelas 10 kemarin mungkin aku bisa sekolah SMA di SMA favorit, sukses, masuk di SMA favorit. Yang kelas 11 masuk di jurusan atau penjurusan kelas 11 yang sesuai dengan kepengenannya, sukses. Yang kelas 3 masuk eligible, sukses. Besok masuk universitas yang diinginkan, sukses. Apakah seperti itu sukses? Itu salah satunya. Oke, terkadang kita itu terjebak di apa ya namanya, latar belakang keluarga.
Ini khusus yang kelas 3 dulu ya, atau boleh yang kelas yang lain boleh. Kamu harus kuliah kayak bapak ibu, minimal perawat, atau jadi guru, atau jadi dokter. Jadi tidak bisa punya pandangan yang luas. Jadi terpaku, terus namanya apa? Tidak bisa atau dikekang lah, kasarnya seperti itu. Oke, kita mulai dari apa yang sudah dikisi-kisikan sama Bu Yani. Kita cepat aja karena waktunya sangat pendek sekali, karena 3 jam teman-teman cuma duduk mendengarkan, takutnya nanti bosan. 1. Sejak kapan saya masuk PPA? Tahun 2003. Teman-teman sudah lahir belum? Belum? Di mana? Tahun 2003? Oh, masih melayang-layang. Dan 2003 saya tepatnya waktu itu kelas 3 SD. Dari saya rumah Gondang sampai di Bramen dulu, saya merasakan anak kelas 4 SD itu ke Bramen naik angkot sendiri, terus naik sepeda BMX. Kalau sekarang nggak ada yang ke PPA naik sepeda ya? Nggak ada. Minimal Gojek kalau nggak bawa motor sendiri. Itu kelas 3 SD. Dan itu sangat-sangat tidak disengaja. Saya masuk PPA itu gara-gara apa ya dulu ya? Ada komsel di rumahnya Mas Eka, angkatannya di atas saya. Ada Mbak Titis, tiba-tiba saya diajak, ayo melu komsel itu apa? Pokoknya kau nyanyi-nyanyi dong, eneng seneke. Saya ikut ke sana dan dulu bapak kenapa kau sering ikut komsel? Jadi terus tiba-tiba didaftarkan ke PPA kelas 3 SD waktu itu. Kelas 3 SD, terus lulus tahun berapa ya? Saya umur 22, berarti 6 tahun yang lalu. 2018 saya lulus. Terus yang kedua, manfaat PPA, kegiatan tutor, program, terus taman gizi atau outing kelas ini. Teman-teman balik lagi, teman-teman tidak akan merasakan efek dari PPA itu hari ini. Diingat-ingat aja bahwa efek dari PPA itu entah besok pagi, 5 tahun kemudian, berapa tahun kemudian, itu pasti akan ada hasilnya. Buktinya saya, 1, manfaat PPA. 1 ya, kegiatan yang paling saya suka dulu adalah kegiatan LBC, Leader Bootcamp. Leader Bootcamp dulu benar-benar, wah itu luar biasa. Bangun pagi jam 5, sudah dibariskan, harus makan berapa menit, mandi berapa menit, telat harus push up, harus ngafalin ayat, harus ini. Jadi itu benar-benar kalau dulu mikirnya ini buat apa sih, ini manfaatnya apa, ternyata setelah saya rasakan manfaatnya itu ternyata baru terasa beberapa tahun kemarin. Benar. Satu ya, saya kuliah itu harus nunggu 1 tahun dulu, tidak langsung diterima. Tapi puji Tuhan waktu itu karena nggak langsung kuliah, PPA masih memberi kesempatan buat tetap berjalan di PPA. Karena kalau sudah lulus SMA nggak kuliah, PPA tidak bisa istilahnya mempertahankan, harus kuliah. Akhirnya tahun 2013 saya lulus SMA nggak langsung kuliah, saya kerja dulu. 1 tahun kemudian saya baru kuliah di jurusan yang sama yang saya pengen, yaitu UNJ jurusan PJKR atau guru olahraga SMP SMA. Waktu itu saya selama kerja 1 tahun tidak cuma kerja tok, jadi saya juga harus latihan dulu, push up, sit up, lari 1600 meter, terus renang, terus sprint dan lain-lain. Jadi harus dipersiapkan benar-benar. Terus ngomongin jam ya. Kira gara-gara Bu Yani bisikin jadi saya lihat jam nih jadinya. Terus kuliah 4 tahun, kumlot puji Tuhan. Lalu 2021 tiba-tiba ditelepon dosen untuk lanjut S2, puji Tuhan. Setelah 1 tahun kemudian lulus juga, jadi S1, S2 di UNJ semua.
dan yang membuat saya tahan banting itu adalah PPA. Waktu itu tantangan saya masuk kuliah dulu apa ya? Kalau dulu SNMPTN ya pakai rapot, sekarang SNBP. Terus dulu saya ikutnya yang tulis, kalau sekarang namanya SNBT. Itu saya sudah diterima. Perjuangan saya mati-matian, tapi begitu saya diterima, ibu saya nggak senang coba. Ibu saya nggak senang karena UKT-nya mahal. Dulu 3.600.000. Saya sudah mati-matian tiap hari push up, tiba-tiba ibu ngomong, "Gak usah kuliah, baik larang." Itu benar-benar wah itu pergumulan yang sungguh luar biasa karena sudah mati-matian berjuang, tapi tiba-tiba dipatahkan karena ibu saya, "Gak usah kuliah, baik larang." Bapak ibu gak mampu. Akhirnya ibu luluh perjuangan untuk gak tahu uang dari mana, tiba-tiba memberi uang saya untuk bisa bayar UKT. Tapi saya berusaha untuk meringankan beban orang tua saya dengan mencari beasiswa. Akhirnya di semester 2 saya dapat beasiswa 4 tahun tanpa bayar, malah dibayar. Jadi saya dapat uang saku per bulan selama 4 tahun. Terus untuk S2-nya puji Tuhan dari sekolah, jadi meringankan beban sekali. Kita cepat aja dulu. Terus saya merasakan PPA juga memperhatikan pertumbuhan kita juga. Dari snack, dari makanan yang kita makan setiap pertemuan. Puji Tuhan saya merasakan makan enak. Saya makan KFC pertama kali dari PPA. Kalau teman-teman tahu, fried chicken itu dari PPA. Karena apa? Boro-boro dulu beli fried chicken, buat uang saku sekolah aja nggak ada. Dari SD sampai SMP lah gitu. Dan PPA itu benar-benar rumah kedua saya. Dulu SMP saya dekat Bramen, jadi saya pernah nggak jadwalnya PPA, saya ke PPA karena lapar. Jadi kadang yang harusnya 3 kali ke PPA jadi 5 hari. Karena apa? Yaitu numpang makan. Tapi sekalian double itu kegiatan. Jadi bisa minggu depannya buat nggak absen lagi. Terus yang masih saya ingat adalah PPA itu benar-benar memperhatikan kita, peduli. Saya masih ingat tahun 2007, teman-teman baru lahir? Belum. 2007 habis gempa. Adik saya baru setahun ini ya. Setahun. Amalah tuh balik lagi beberapa hari adik itu ya. Gempa. Saya sok-sokan dulu itu. Kamu trauma nggak gara-gara gempa? Enggak. Akhirnya saya nggak ikut apa itu piknik yang itu apa ya enggak, yang buat teman-teman yang trauma tuh. Lah, padahal saya aslinya ya trauma. Itu rugi itu. Teman-teman saya pada di camp kan di Semarang untuk menghilangkan trauma, saya di rumah. Padahal kayak nek ngomong trauma ya sebenarnya trauma itu benar-benar PPA itu benar-benar memperhatikan kita. Manfaatnya itu tadi. Manfaat yang saya dapatkan dari PPA adalah PPA membuat saya tahan banting. PPA membuat saya banting, mempersiapkan mental kita. Teman-teman akan merasakan itu setelah lulus SMA atau yang sudah kelas 3. Itu benar-benar luar biasa. PPA itu meskipun kita sudah lulus, kita selalu ditanya mau kuliah di mana, jurusannya apa, biayanya gimana, itu pasti ditanya. Dan teman-teman percaya bahwa mentor itu benar-benar seperti orang tua atau kakak kita sendiri. Dia akan mendengarkan, dia akan memberikan solusi, dan yang paling penting adalah dia akan mendoakan kita. Kekuatan kita cuma doa, nggak lebih dari itu. Karena ya dengan berdoa kita itu, meskipun saya tidak rajin-rajin saat teduh, saya cuma mengandalkan doa, itu dok. Terus motivasi untuk kuliah dan meraih cita-cita. 1, teman-teman harus disiplin. Itu yang paling utama. Mulai dari yang paling kecil adalah, kalau saya ya bangun pasti sebelum jam 6 atau jam 4 itu. Terus mungkin diawali dengan jogging dulu. Kalau disiplin kita mungkin berbicara soal waktu ya. Jadi kalau teman-teman waktunya belajar ya belajar, waktunya
mengerjakan tugas harus mengerjakan tugas. Terus selalu ingat doa. Kapanpun itu, dimanapun itu. Saya paling sering selama jajaran kuliah, Pak Suryono yang pernah saya curhati, saya setiap berangkat kuliah itu berdoanya di atas motor Pak, karena nggak sempat. Selama kuliah, saya 4 tahun kuliah di UNJ itu laju, tidak ngekos, karena dekat. Ya kalau PP, kalau berangkat mungkin ya 45 menit, kalau pelan-pelan, kalau ngebut ya 30 menit lah. Itu. Terus kalau sekarang teman-teman kan alumni COVID ya, saya merasakan sebagai guru emang beda. Treatmentnya kalian teman-teman semua itu beda sama apa ya, sama zaman-zaman saya sekolah kayak Mas Bayu, Mbak Tera Teri gitu, Mas Anuel, Mbak Ajeng. Mungkin dulu dimarahin tunduk, saya dimarahin tambah marah. Itu jadi guru BK sekarang itu nggak kepake kayaknya. Fokusnya cuma eligible. Terus sekolah dapat nama baik karena banyak yang masuk di perguruan tinggi negeri. Di situ aku cuma pesan teman-teman semua buat cari circle yang bagus, circle yang mendukung. Jangan cari circle yang tidak ada masa depannya. Kalau obrolannya sudah tidak ngomongin masa depan, mending cari yang lain. Syukur-syukur introvert ya jangan karena introvert juga butuh orang lain. Tidak selamanya orang introvert nggak butuh orang lain. Itu. Terus pekerjaan sekarang yang terakhir ya, saya guru SMA, jadi saya paham karena ini kelas 10, kelas 11, kelas 12. Sebenarnya saya tidak banyak menuntut anak-anak SMA sekarang itu harus seperti zaman saya dulu, enggak. Karena anak-anak sekarang itu memang treatmentnya beda, tidak boleh disamakan dengan anak-anak zaman dulu. Jadi kalau dipaksa kesannya seperti diktator, jadi harus mengalir. Kalau saya ya, sebagai guru yang mungkin tidak terpaut jauh dengan umurnya, saya lebih suka interaksi langsung. Kalau orang bilang tidak ada batasan, tapi batasannya hanya mungkin interaksinya tidak boleh terlalu berlebihan, tapi lebih suka mendengarkan. Karena kadang-kadang anak SMA sekarang itu salah tempat buat ngobrol. Kadang temannya malah menjerumuskan. Jadi mending cari orang atau namanya apa ya? Ya mentor sih. Kalau aku lebih ke mentor. Mentor itu tidak harus orang yang selalu ketemu ya. Teman-teman banyak mentor di YouTube, banyak konten kreator banyak. Kalau saya punya mentor yang mungkin bisa menjadi panutan hidup. Itu. Terus yang belum saya sampaikan, mungkin di samping saya jadi guru, saya juga punya soft skill lain yang hasil dari saya kerja setahun sebelum saya kuliah. Saya belajar desain grafis yang bertahan sampai sekarang. Jadi teman-teman tidak menutup kemungkinan meskipun teman-teman sudah fokus bekerja juga harus punya soft skill. Saya punya soft skill desain grafis dan saya punya konveksi yang nggak punya karyawan. Gimana? Saya punya usaha konveksi tapi tidak punya karyawan, tapi bertahan sampai sekarang dari 2013. Jadi teman-teman tinggal branding diri sendiri, terus punya rekan kerja atau partner kerja yang bisa membantu, yang terpercaya, dan itu benar-benar meringankan beban saya dan keluarga saya. Dan meringankan beban saya waktu kuliah S2 itu benar-benar dari sablonan, dari konveksi itu. Yang S1 beasiswa dari negara, yang S2 pure dari konveksi. Mungkin itu yang teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya tidak memaksa teman-teman harus melakukan apa yang saya sampaikan. Saya percaya dan saya yakin kalau teman-teman semua disiplin dengan pendiriannya masing-masing, semua akan sampai pada tujuan masing-masing. Saya tunggu di puncak kesuksesan masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.